Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku. Di video kali ini kita lanjut part 2-nya ya teman-teman. Ini lanjutan yang kemarin, video kemarin. Jadi ini ceritanya part 2-nya. Nah ini aku lagi beli jelly buat Devan ya, karena Devan juga lumayan suka banget sama jelly ini. Karena seingat aku tuh di Ramayana ada supermarket yang jual jelly itu per kiloan gitu kan. Jadi udahlah kita langsung turun aja ke bawah ke supermarketnya buat beli. Nah ini juga aku nggak kasih Devan tiap hari gitu teman-teman, paling 2 hari sekali, itu cuma 2 biji karena nggak baik juga ya kalau misalnya dikasih terlalu banyak gitu teman-teman, karena ini juga kan manis ya. Terus di sini aku campur aja pakai puding sama jelinya gitu, karena kalau misalnya Devan makan ini tuh lumayan lancar BAB-nya gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak makan jelly atau nggak makan buah-buahan, dia bakalan sembelit gitu ya, keras gitu, padahal udah makan sayur gitu ya. Jadi ya udahlah kita beli ini aja gitu teman-teman. Nah habis itu kita lanjut bayar. Ini tuh tadi 30 ribuan lah aku beli jelly ini ya tuh. Ini juga nggak semuanya Devan yang makan, yang gedenya juga ikutan makan gitu teman-teman. Aku, suami aku, terus ontinya gitu. Itu 30 ribu itu tuh nggak Devan yang makan semua gitu teman-teman. Nggak, Devan makannya paling dikit-dikit aja gitu. Kalau misalnya pas BAB-nya keras aku kasih gitu ya, kalau enggak ya enggak. Diselang-seling sama buah-buahan gitu. Nah lanjut kita ke lantai atas lagi. Ini lagi nyobain sendal. Ini Devan nangis banget teman-teman, nggak mau gitu ya, karena mungkin tuh bukan punya dia gitu, bukan punya dia sendalnya. Nah tadi kita beli sendal bukan yang Shark tadi ya, ganti karena nggak ada nomornya gitu teman-teman. Oke lanjut lagi, kita keluar aja nih, langsung melanjutkan perjalanan Cileh. Kita keliling-keliling malam lagi ya teman-teman. Ini tuh sekitar malam mingguan kalau nggak salah, malam minggu atau pokoknya weekend deh gitu, weekend ya. Nah ini tuh di sekitaran alun-alun Serang, depan alun-alun gitu ya, rumah sakit Derajat Prawira Negara itu teman-teman. Kalau orang Serang udah tahu lah ya, udah hafal. Nah ini tuh buat yang kangen nih, buat yang orang Serang tapi lagi merantau kan ya, siapa tahu udah lama nih nggak pulang ke tempat asalnya gitu kan, kangen, wah Serang gimana ya. Nah inilah sekarang Serang, kota Serang tuh, ini udah banyak banget kafe-kafe kayak gini teman-teman, menjamur banget di kota Serang ya. Hampir tiap pinggir jalan gitu banyak banget tempat tongkrongan, tempat kopi kayak gitu gitulah. Nah ini tuh kita ke arah pasar lama ya teman-teman, tuh pasar lama Serang. Ini kita tuh tadinya nyari bubur teman-teman, bubur Cirebon, tapi sepanjang jalan tuh nggak nemu gitu kan ya. Terus kita mau beli bubur buset tuh kan bukanya juga malam gitu ya teman-teman. Jadi ya udah akhirnya kita nunggu si bubur ini buka gitu kan. Nah ini tuh bubur buset letaknya ada di, lokasinya ada di dekat pasar lama lah ya. Pasar lama Serang itu di dekat rumah makan Saiki teman-teman. Nah untuk harganya ini satu porsinya tuh 25.000 kalau nggak salah ya. Ya 25.000 kayaknya, aku lupa lagi ya teman-teman. Nah di sini aku belinya satu porsi aja, paling nanti Devan cuma makan sedikit gitu ya, nanti sisanya suami aku yang ngabisin. Nah ini ya kita udah nyampe, namanya bubur buset. Aku juga kurang tahu gitu teman-teman arti nama busetnya itu apa, entah karena porsinya kah, entah karena bubur setan gitu ya, nggak tahu juga. Kalau temen aku ini nyebutnya bubur haram katanya teman-teman, karena memiliki unsur nama yang yaitu tadi ya, yang bubur setan itu tadi. Tapi aku kurang tahu sih ya teman-teman aslinya namanya apa, artinya gitu ya. Ya udahlah. Nah ini kita udah beres makannya, udah beres nyuapin Devan, jadi udah tenang gitu ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi nyari makan buat emak bapaknya nih, buat aku sama pas suami. Ini niatnya tadi kita mau ke tempat nasi goreng Rutan, yang depan Rutan itu ya, Rutan Serang itu. Katanya di situ enak banget. Terus ada juga pilihan pecel lele yang di Bundaran Ciceri itu juga enak banget. Kita udah pernah ke situ. Cuma ini karena kita ngelihat ada nasi jamblang, kayaknya enak gitu ya teman-teman, kayaknya gitu ya, karena dulu waktu tinggal di Majalengka tuh belum sempat ke Cirebon buat nyobain nasi jamblang langsung asli sana gitu, karena aku waktu itu hamil Devan itu ya, jadi nggak sempat ke sana. Nah ini karena ada gitu, kita penasaran gitu ya untuk nyobain rasanya gitu teman-teman. Tapi dari jauh tuh tadi aku lihat kok pakainya daun pisang gitu ya, biasanya kan pakainya daun jati gitu ya teman-teman.
Cuma ya udahlah, mudah-mudahan rasanya enak gitu ya. Tapi pas kita cobain ternyata sedikit kecewa gitu ya teman-teman. Untuk pilihan menunya, untuk lauknya juga menurut aku ini kurang lengkap gitu ya. Entah kurang lengkap, entah udah pada habis gitu ya. Tapi menurut aku sih nih kurang lengkap gitu teman-teman pilihannya ya, menurut aku gitu. Terus untuk rasanya juga ya biasa aja gitu, tapi masih bisa dimakan gitu teman-teman. Nah kalau untuk harganya tuh di sini lumayan murah menurut aku ya, karena ini aku makan sama pas suami tuh habisnya cuma 28.000 teman-teman. Itu udah buat berdua gitu kita makan. Tadi tuh aku ngambil lauknya ati ampela gitu yang disemur sama tahu. Terus tadi kita ngambil satu pepes usus itu ya teman-teman, satu doang. Kayaknya sih sama menu aku sama pas suami sih kayaknya sama gitu ya. Dan ya udah habisnya segitu 28.000, menurut aku sih segitu murah lah ya teman-teman. Untuk makan 2 orang itu menurut aku masih worth it lah ya, karena memang pilihannya juga nggak terlalu banyak gitu. Waktu dulu pas aku masih sama pas suami di Majalengka tuh ada juga yang jual nasi jamblang ya. Kalau itu alasnya benar-benar pakai daun pisang gitu teman-teman. Terus ada pilihannya tuh ada sate kentang yang kecil-kecil itu ya, baby potato itu. Nah terus ada paru, ada ati sapi, pokoknya macam-macam deh. Ada apa namanya, semur daging, jadi lebih lengkap gitu ya menu-menunya. Nah waktu itu tuh aku sama Pak suami tuh sempat kita mau cobain nasi jamblang di Cirebon gitu ya teman-teman, karena memang masih penasaran aslinya di sana tuh gimana sih. Komen dong di sini kalau misalnya ada yang asli Cirebon, wong Cirebon. Gimana sih kalau nasi jamblang asli sana gitu ya, karena memang waktu itu nggak keturutan ke sana. Itu posisinya aku lagi hamil gede gitu ya teman-teman, hamil tua, karena dari Majalengka ke Cirebon itu kan lumayan ya. Jadi aku kayaknya nggak sanggup gitu teman-teman, udah hamil gede harus mau motoran gitu kan capek ya, pegel gitu kan. Jadi akhirnya keburu aku ke Serang gitu buat lahiran, jadi nggak sempat nyobain nasi jamblang asli sana gitu. Nanti deh kapan-kapan insya Allah ya, kalau masih dikasih sehat, dikasih umur panjang, dikasih rezeki, nanti kita coba-coba main review-review nasi jamblang asli di Cirebon. Amin. Nah ini kita selesai makan, nanti kita lanjut lagi buat keliling-keliling kota Serang ya teman-teman, keliling-keliling malam aja. Ini juga kita sambil biar anteng devannya ya, sambil kita kasih tontonan gitu. Oke, ini letaknya di sini nih, di depan toko oleh-oleh ini ya teman-teman, tuh di sini. Tapi ya lumayan lah ya, harganya juga murah, untuk rasanya ya segitu masih bisa dimakan ya teman-teman. Alhamdulillah aja lah ya, daripada nanti penasaran nyampe rumah gitu, wah kita nggak nyobain gitu kan, daripada penasaran, yang penting kita udah pernah makan gitu di situ gitu ya, udah tahu rasanya ya udah gitu teman-teman. Nah ini kita lanjut jalan lagi nih, keliling-keliling tuh indah banget ya ngelihatnya, kayak yang seneng aja gitu keluar rumah lagi gitu teman-teman, setelah sekian lama kita nggak keluar rumah gitu. Nah abis dari makan tadi kita lanjut ke PMI ya teman-teman. Suami aku di sini mau donor darah rutinan gitu ya, karena emang dia itu udah sering banget teman-teman rutinan donor darah, orangnya rajin gitu ya, rajin donor darah gitu teman-teman. Nah ini PMI-nya letaknya di belakang rumah sakit Kencana ya, RS Kencana. Nah di sini tuh nanti suami aku aja sih yang donor ya, kalau aku sih jangan ditanya ya teman-teman. Takut mau donor darah tuh karena ngeliat jarumnya aja tuh gede banget gitu ya. Dulu waktu pas zamannya sekolah, zamannya kuliah itu kan ada ya kayak mobil-mobil PMI ini ke sekolah datang gitu buat donor darah gitu ya. Nah cuma posisinya waktu itu aku lagi menstruasi, jadi kan nggak diperbolehkan gitu ya, nggak disarankan buat ngikut donor darah. Jadinya aku libur, nggak ikut. Aduh alhamdulillah gitu, karena aku menstruasi jadi nggak ikutan donor gitu ya teman-teman. Nah ini sebelum donor darah tuh kita isi data diri dulu ya. Nah ini kartu donor punya suami aku, dia golongan darahnya tuh B, sama kayak aku gitu, aku juga golongan darahnya B ya teman-teman. Nah ini tuh ya udah banyak banget tuh dia ngisi rutinan donornya tuh, dari mulai tahun 2016 tuh ya teman-teman, dari semenjak dia masih di Majalengka sampai sekarang di Serang masih rutin gitu, suka dapat SMS pemberitahuan kalau udah waktunya donor kayak gitu. Terus aku tanya-tanya gitu sama petugasnya gitu ya,
gimana sih kalau misalkan donor darah tuh kayak misalnya golongan darah AB terus yang ngebutuhin golongan darah A, kita boleh nggak sih yang AB ngasih ke A? Ternyata nggak boleh, dia bilang. Kalau dulu pernah dengar bisa gitu ya teman-teman, kurang tahu sih ya aku, cuma tadi pas tanya nggak bisa, jadi mesti satu golongan darah, kalau butuhnya A ya A gitu yang ngedonorinnya. Oh ternyata begitu ya. Terus kalau misalkan darah kita bagus, itu bakalan dapat SMS terus gitu buat kita rutin donor gitu teman-teman. Nah jadi ini alhamdulillah suami aku tuh selalu rutin dapat SMS gitu ya. Nah tadi tuh kita nggak jadi donor karena kebetulan suami aku pas tensinya tinggi 150 gitu ya teman-teman. Ini sih mungkin karena efek nonton bola gitu ya tiap malam, jadi kita gagal pulang gitu ya teman-teman. Jadi besokan lagi aja gitu. Itu karena faktor begadang juga ya, jadi golongan darah tensinya tuh tinggi gitu teman-teman, jadi mesti bagus ya tensi darahnya. Nah lanjut, ini kita lanjut perjalanan lagi, kita lanjutin lagi nih ya teman-teman. Aku tuh di sini lagi pengen banget makan roti Britok gitu ya teman-teman. Kalau sekarang namanya Mako ya, udah ganti nama, dulu kan Britok ya, sekarang Mako. Nah ini bukanya di dekat stadion gitu, Stadion Ciceri Maulana Yusuf. Nah di sini jadi ya udahlah, kita mampir dulu ke sini buat beli roti gitu ya teman-teman, buat Devan juga makan rotinya. Di sini banyak banget pilihan menunya, pilihan variasinya, cuma roti atau apa sih, roti yang cheese itu ya teman-teman, yang panjang cheese itu dulu kan sempat ada ya, cuma sekarang udah nggak ada lagi gitu, nggak ngerti kenapa sih, mungkin mereka udah ngeluarin lagi atau gimana lah ya. Ini juga udah malam jadi kurang begitu lengkap ya teman-teman, tinggal sedikit-sedikit gitu roti-rotinya. Terus ini aku juga beliin cake gitu, cake buat Devan. Ini tulisannya sih puding ya, tapi ternyata pas dicobain tuh cake gitu teman-teman, cake coklat ya. Ya udahlah ya. Terus aku juga nyobain cheese slice cake gitu ya teman-teman. Jadi ini rasanya yang cheese cake-nya. Terus tadi pas suami tuh nanya gitu, itu adanya yang buat Devan cuma coklat gitu. Enggak sih, ini ada yang rainbow kayak gitu. Takutnya kan kurang enak gitu ya teman-teman. Terus tadi ada juga yang karamel, terus kata pas suami ya udah deh yang coklat aja gitu ya. Nah terus ini aku mau ngambil roti rasa abon ya, ini buat adik aku yang cewek nih, buat ontinya Devan. Terus aku tuh sempet kepikiran adik aku yang cowok gitu ya, udah jadi kangen gitu ya, kangen adik aku yang di sana gitu, yang di Balikpapan. Biasanya dia juga hobi banget nih sama Britok ya, apalagi nih yang roti rasa daging cincang nih, yang ini tuh dia hobi banget ya teman-teman. Ojan. Ini traktiran dari adik aku teman-teman, dia nraktir ponakannya nih, ini rezekinya Devan juga ya. Jadi alhamdulillah, semoga rezeki kamu nanti di sana selalu dilancarin, dikasih kesehatan, pokoknya sukses terus buat adik aku Ojan, amin. Buat teman-temannya semua di sana yang lagi di Kalimantan, di Balikpapan, semoga betah-betah di sana ya. Jaga kesehatan, lancar terus, rezekinya sukses selalu, amin. Nah teman-teman, ini kayaknya Devan juga udah ngantuk nih ya karena ini lumayan udah jam 9-an ya, jam 9 malam. Kita mau langsung aja lah cus ke mana nih, ke stadion sih kalau nggak salah. Ini kita ke stadion dulu karena ontinya tuh nitip sempol ayam gitu teman-teman. Sebenarnya tuh yang enak bukan di stadion ya, ada tempatnya gitu, cuma biar sekalian aja lah ya lewat, takutnya di tempat yang kita tuju tuh udah nutup gitu kan, jadi kita sekalian aja lewat di stadion ini banyak banget orang jualan di sini ya teman-teman, tuh dari ujung ke ujung tuh tempat jualan semua, sampai bingung gitu kalau misalnya kesini tuh bingung mau makan apa ya, mau jajan apa, karena emang banyak pilihan gitu teman-teman. Nah di sini tuh aku beli sempol ayam, cuma aku nggak videoin ya teman-teman karena emang udah buru-buru banget, Devan juga udah keburu tidur gitu kan. Oh ya teman-teman, ini tuh aku nggak ada sama sekali niatan buat pamer atau apa, nggak ada sama sekali ya teman-teman. Itu aku bikin video kayak gini tuh juga buat dokumentasi Devan nanti kalau misalnya dia udah dewasa gitu ya, bisa lihat dokumentasinya dia waktu kecil gitu kan. Gitu aja sih teman-teman, semata-mata nggak ada sama sekali niatan buat pamer gitu ya teman-teman, nggak ada. Nah ini tuh karena hari Minggu juga ya, jadi emang lumayan rame, terus agak macet ini jalannya teman-teman. Jadi ya udah, kita mau berhenti juga Devan udah tidur juga posisinya kan, jadi udahlah kita pulang aja langsung. Nanti sekalian kita beli bakso gitu ya teman-teman buat pesanan emak, karena emak, bapak sama adik aku tuh pesan bakso gitu ya.
Nah, ini kita udah sampai di tempat baksonya. Ini juga kebetulan dekat sama rumah sih ya teman-teman, jadi nggak begitu lama. Oke, sekian dulu aja ya teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tunggu terus video aku berikutnya. Dan semoga terhibur ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.